Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Sesuai judul yang ada di video, kali ini saya akan membahas tentang apa itu OSI layer dan apa saja urutannya, cara membuat topologi jaringan Abilene menggunakan GNS3, cara menginstal Git di Ubuntu, dan melakukan pull repository dari GitHub menggunakan Git. Dan keempat, kita akan membahas tentang Agile. So, let's get started. Nah, teman-teman udah pada tahu belum tentang apa itu OSI layer? Jadi, dulu itu untuk melakukan sebuah pertukaran data untuk komunikasi dari satu komputer ke komputer yang lain itu sangat sulit. Karena masing-masing vendor atau developer memiliki protokol jaringan yang berbeda satu sama lainnya. Jadi, semakin banyak komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan, maka akan semakin banyak pula vendor yang ikut bergabung dalam jaringan komputer. Nah, dari banyaknya vendor itu, bagaimana biar komunikasi itu tetap bisa terhubung antara komputer satu dengan komputer dua, supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, oleh karena itu, pada tahun 1977 di Eropa, dibuatlah sebuah mode protokol jaringan bernama OSI oleh Badan Standarisasi ISO, atau The International Standards Organization. Nah, setelah kita tahu latar belakang OSI layer, terus apa sih OSI layer itu? OSI atau Open System Interconnection ini adalah sebuah model referensi jaringan untuk melakukan sebuah standarisasi proses pembentukan jaringan yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan komputer agar tetap bisa berkomunikasi. Dengan cara membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan, makanya disebut OSI layer. 7 OSI layer. Lapisan-lapisan pada OSI layer ini dibuat dengan tujuan agar setiap paket data dalam sebuah jaringan bisa melewati layer tersebut sebelum pada akhirnya bisa saling terkoneksi. Di lapisan 1-4 dinamakan lapisan bawah yang berperan untuk memperhatikan pergerakan data di jaringan, serta lapisan 5-7 disebut lapisan atas yang berperan untuk mendistribusikan data lebih luas lagi. Berikut adalah ketujuh lapisan dari OSI layer. Di lapisan 7 ada application layer. Layer ini sebagai penghubung antara aplikasi jaringan yang membutuhkan akses kepada si layanan jaringan, di mana yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertukaran data, software aplikasi, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja, dan juga memberikan pesan ketika terjadi kesalahan pada jaringan. Di lapisan 6 ada presentation layer. Di layer ini bekerja dengan mengubah bentuk data yang akan dikirimkan aplikasi jaringan menjadi format yang sesuai untuk melewati jaringan yang akan dikirim. Contohnya, ketika kita akan mengirim gambar, maka akan dijadikan terlebih dahulu format binarnya, lalu bisa dilanjutkan ke proses pengiriman. Di lapisan 5 ada session layer. Layer ini mengendalikan bagaimana sebuah pesan dimulai dan diakhiri, apakah proses tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Di lapisan 4 ada transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan tanda pada paket tersebut. Nah, pemberian data itu menjadi petunjuk apakah data akan diterima secara utuh atau data akan dikirim ulang. Maka dari itu, di layer ini menggunakan protokol TCP yang akan digunakan untuk mentransmisi datanya. Contohnya, ketika kita akan mengirim email, tapi di email tersebut tidak terkirim sempurna karena koneksi, maka kita akan disuruh kembali untuk mengirim ulang email tersebut. Lalu di lapisan ketiga ada network layer. Layer ini terjadi routing dan switching pengalamatan di setiap paket data yang ada.
membantu mendefinisikan alamat IP, baik itu IP pengirim ataupun IP tujuan, sehingga di tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Contohnya, ketika kita akan melakukan pengiriman data melalui jaringan, di data tersebut akan diberi tugas jalur mana yang akan si data itu bakal dilewatin. Next, ada data link layer. Lapisan itu memiliki peran memeriksa apabila terjadinya kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data. Bit data link layer ini terbagi menjadi dua sublayer, yaitu MAC, Media Access Control, dan juga LLC, Logical Link Control. Tugas dari MAC sendiri adalah mengendalikan perangkat dari suatu jaringan yang mendapat akses ke medium dan juga izin ketika melakukan transmisi data. Sedangkan di LLC sendiri, itu bertugas mengidentifikasi, kemudian membungkus protokol network layer, dan melakukan kontrol terhadap pemeriksaan kesalahan. Dan yang terakhir, ada physical layer. Di lapisan pertama ini memiliki fungsi sebagai transmisi terhadap bit data dari physical layer pengirim menuju physical layer penerima. Jenisnya transmisi yang dipakai juga tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerimaan sinyal akan dengan baik. Jenis sinyal tersebut harus didukung dengan media fisik seperti kabel, tegangan listrik, infrared, cahaya biasa, maupun frekuensi radio. Selanjutnya, kita akan membuat topologi simulasi jaringan menggunakan GNS3. Sebelum itu, GNS3 atau kepanjangan Graphic Network Simulator merupakan sebuah software simulasi jaringan komputer berbasis GUI yang mirip dengan Cisco Packet Tracer. Fungsi GNS3 ini adalah mensimulasikan topologi jaringan yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan jenis simulator lainnya, karena di GNS3 menggunakan operating system asli dari perangkat jaringan seperti Cisco dan Juniper. Di sini kita akan menghubungkan antar host dengan topologi ABLAN dengan penambahan MPLS dan OSPF-nya. Yang pertama, kita buka dulu GNS3-nya. Lalu klik Ctrl N. Di sini ketik judul namanya. Di sini saya akan memberi nama topologi ABLAN. Oke. Lanjut, kita akan buat dulu routernya. Di sini saya pakai Cisco 7200. Di sini saya akan membuat satu router itu ada satu host. Kita hubungkan dulu sesuai dengan topologi ABLAN. Lanjut, kita akan menambahkan kabelnya. Di sini pakai fast Ethernet, dihubungkan ke semua router. Setelah itu, kita tambahkan VPCS-nya per satu router. Oke, langsung kita tambahin kabelnya dari VPCS ke routernya. Oke, ini bentuk dari topologi ABLAN. Sekarang kita akan mulai, ini di run dulu. Kita tunggu sampai semuanya terhubung.
Kali ini kita akan mencoba untuk pull repository menggunakan Git yang telah diinstal sebelumnya di Ubuntu. Langsung kita pindah, yuk! Yang pertama, kita masuk dulu ke Mozilla, lalu ketik Git, dan juga langsung kita download for Linux. Lalu masukin passwordnya. Nah, di sini tanda merah ini artinya hello world-nya yang kita buat ini belum masuk ke akun GitHub kita. Caranya gimana? Caranya kita
Nah, di sini udah kelihatan ya. Ditambahin, ada perubahan tambahan satu file. Kita push ke GitHub-nya. Masukin username GitHub kita, passwordnya juga. Nah, di sini udah kedaftar nih ya di GitHub kita. Sekarang kita cek ke akun GitHub kita refresh. Dan sudah terdaftar di sini. helloworld.java. Nah, yang sedang populer belakangan ini adalah Agile. Apa sih Agile itu? Kata tersebut mengacu pada dorongan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan terhadap suatu proyek. Agile juga mengenai tentang manajemen operasional internal. Nah, di dalam dunia IT biasa disebut Agile Development, yang merupakan sekumpulan metodologi pengembangan perangkat lunak yang memerlukan pengembangannya dapat beradaptasi dengan cepat pada perubahan. Selain itu, Agile memiliki kelebihan, diantaranya menambah produktivitas tim, menambah kualitas dari perangkat lunak, menambah kepuasan dari klien, dan juga dapat menghemat biaya. Dan ada juga beberapa prinsip dari Agile Development. Yang pertama, prioritaskan kepuasan klien. Bagaimana cara tahu produk yang dibuat itu sesuai dengan klien? Dengan cara kita harus melakukan delivery produk secara rutin agar kita mendapatkan feedback dari klien untuk pengembangan ke depan, sehingga hasil akhir produk benar-benar akan memuaskan pelanggan. Yang kedua, menerima perubahan kebutuhan. Selalu terbuka dalam menerima perubahan meskipun mengalami keterlambatan dalam mengembangkan, karena terkadang klien merubah kebutuhan produk setelah mencoba hasil produk yang dikembangkan. Yang ketiga, rilis produk secara rutin. Untuk mendapatkan feedback dari klien, kita harus mengirim produk secara rutin untuk klien. Selain berguna untuk proses pengembangan, merilis produk secara rutin juga meningkatkan kepercayaan klien kepada tim developer. Yang keempat, tim developer tetap harus mengikutsertakan klien dalam proses pengembangan perangkat lunak. Jadi harus bekerja sama selama proyek sedang berlangsung. Caranya dengan sering bertanya kepada klien tentang apa yang sebenarnya kurang dan apa yang ia butuhkan secara detail. Yang kelima, bekerja dengan individu yang bersemangat. Kalau kita semangat bekerja, maka kita juga akan tekun bekerja. Jika kita tekun, maka produk yang dikerjakan akan semakin baik, sehingga produk yang dihasilkan juga akan berkualitas. Yang keenam, komunikasi tatap muka. Karena jika bertatapan langsung, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dari si klien tersebut. Yang ketujuh, kunci keberhasilan adalah produk yang bekerja. Yang terpenting adalah produk tetap harus bekerja secara optimal. Yang kedelapan, kesederhanaan, yaitu memaksimalkan sumber daya yang ada. Yang kesembilan, kecepatan yang konstan. Rilis rutin akan memicu tim developer untuk mengembangkan proyek secara konstan. Karena pekerjaan yang konstan akan memperhatikan setiap detail yang kita kerjakan. Yang ke-10, perhatian terhadap keunggulan teknis dan desain yang baik. Sudah menjadi tugas bagi tim developer untuk belajar dan mengikuti perkembangan teknologi untuk hasil produk yang maksimal. Yang ke-11, mengelola diri sendiri. Kita tidak dapat memperkirakan semuanya dari awal sampai akhir, bahkan sekalipun sudah berdiskusi dengan klien. Nah, untuk itulah tim developer mengembangkan produk secara progresif.
awalnya produk tidak terlalu baik, namun setelah adanya mendapatkan feedback dan belajar lagi, produk yang dirilis semakin lama bisa semakin baik. Dan yang terakhir, 12, ada refleksi dan penyesuaian. Manusia punya batasan, tidak dapat terus-menerus belajar dan bekerja. Untuk itu, terkadang kita perlu refleksi sejenak dan merenungkan apa yang telah kita lakukan. Apa yang kita renungkan dapat membantu melakukan penyesuaian bagaimana rencana kita ke depannya dalam proses pengembangan itu. So, segitu dulu penjelasan dari aku. Semoga bisa bermanfaat, bisa membantu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan aku tadi. Terima kasih.